Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Agustiansyah, mahasiswa Institut Teknologi Garut dari Prodi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 2206050. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Tata bahasa Chomsky adalah sistem klasifikasi untuk bahasa berdasarkan pada tingkat struktur kompleksitas. Ada 4 tingkat tata bahasa Chomsky, dan setiap tingkat memiliki jenis mesin otomata yang sesuai dengan tingkatan tersebut. Yang pertama adalah tata bahasa tipe 3 atau bahasa reguler. Mesin otomata paling dasar yang sesuai dengan bahasa reguler adalah finite state automata. Finite state automata, atau juga dikenal sebagai finite state machine, adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan perhitungan atau pemrosesan yang berlangsung dalam sejumlah langkah diskrit. FSA sangat berguna dalam pemodelan bahasa formal seperti bahasa reguler. FSA memiliki sejumlah keadaan atau states dan transisi antar keadaan berdasarkan simbol input. Saat membaca simbol input, FSA berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain sesuai dengan aturan transisi. Mesin ini cocok untuk mengenali bahasa-bahasa sederhana seperti bahasa yang dapat dijelaskan pada ekspresi reguler. Cara FSA bekerja dalam membaca sebuah string adalah melalui proses yang disebut transisi antar status atau perpindahan antar keadaan. Proses ini melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama adalah keadaan atau states. FSA memiliki seperangkat keadaan atau status. Ini adalah kondisi internal yang dapat berubah saat FSA membaca karakter dalam string. Misalnya dalam FSA sederhana yang mengenali bahasa palindrom, kita dapat memiliki keadaan awal, tengah, dan akhir. Lalu ada transisi atau transition. Setiap keadaan dapat memiliki transisi ke keadaan lain yang bergantung pada karakter yang sedang dibaca. Ketika FSA membaca karakter tertentu, ia akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain sesuai dengan aturan transisi. Misalnya, jika kita membaca huruf A dalam bahasa palindrom, kita mungkin pindah dari keadaan awal ke tengah. Lalu yang terakhir ada keadaan akhir atau final state. FSA juga memiliki satu atau beberapa keadaan akhir yang menandakan bahwa string yang dibaca diterima atau sesuai dengan bahasa yang dikenali oleh FSA. Misalnya, jika FSA palindrom mencapai keadaan akhir, setelah membaca seluruh string, maka string tersebut adalah palindrom. Proses pembacaan sebuah string oleh FSA dapat diklasifikasikan menjadi beberapa langkah. Yang pertama, FSA akan memulai dalam keadaan awal yang ditentukan. Kemudian, FSA akan membaca karakter pertama dari string. Berdasarkan karakter dan keadaan saat ini, FSA akan melakukan transisi ke keadaan lain sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Proses ini akan berlanjut untuk setiap karakter dalam string, dengan FSA berpindah-pindah antar keadaan sesuai dengan karakter yang dibaca. Setelah seluruh string dibaca, FSA akan berada dalam keadaan akhir atau tidak, bergantung pada string tersebut sesuai dengan bahasa yang dikenal atau tidak. Jadi, finite state automata atau FSA membaca sebuah string dengan membaca karakter per karakter dan berpindah antar keadaan berdasarkan aturan, sehingga mencapai akhir atau tidak sesuai dengan bahasa yang dikenali. Selanjutnya, tata bahasa tipe 2 atau bahasa konteks bebas. Di tingkat ini, kita memiliki gramatika konteks bebas atau konteks free grammar yang menggambarkan bahasa dengan aturan produksi. Mesin otomata yang sesuai dengan tipe bahasa ini adalah pushdown automata. Pushdown automata adalah model komputasi yang lebih kuat dari finite state automata, karena PDA memiliki tambahan memori dalam bentuk tumpukan atau stack yang digunakan untuk memproses dan mengenali bahasa konteks bebas. Saat membaca simbol input, PDA dapat melakukan operasi push atau mendorong dan operasi pop atau mengambil pada tumpukan berdasarkan produksi CFG. Tumpukan ini memungkinkan PDA untuk mengenali bahasa yang lebih kompleks seperti bahasa konteks bebas ini. Tahapan cara PDA dalam membaca sebuah string yang pertama adalah konfigurasi awal. PDA memulai dengan sebuah stack kosong dan berada dalam keadaan awal. Keadaan awal ini digunakan untuk mengatur kondisi awal PDA sebelum membaca string. Lalu PDA membaca karakter dalam string satu persatu, mulai dari karakter pertama hingga karakter terakhir. Pada setiap langkah, PDA dapat melakukan salah satu dari 3 aksi berikut. Yang pertama, transisi keadaan. PDA dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan karakter yang sedang dibaca dan kondisi saat ini. Lalu aksi yang kedua, push atau mendorong ke stack. PDA dapat mendorong satu atau lebih karakter ke dalam stack. Ini digunakan untuk menyimpan informasi tambahan terkait dengan string yang telah dibaca sejauh ini. Lalu aksi yang ketiga adalah pop atau mengambil dari stack. PDA dapat mengambil satu karakter dari stack. Ini digunakan untuk menghapus informasi yang telah disimpan sebelumnya. Proses membaca string yang selanjutnya adalah kondisi akhir. PDA mencapai kondisi akhir ketika seluruh string telah dibaca dan stack sudah kosong. Atau dapat juga ada kondisi akhir alternatif yang ditentukan. PDA dapat berada dalam kondisi akhir dan menerima string, atau berada dalam kondisi non-akhir dan menolak string. Proses yang terakhir adalah transisi berdasarkan stack.
Transisi PDA dapat bergantung pada karakter yang dibaca atau string dan karakter yang ada di atas stack atau stack kosong. Ini memungkinkan PDA untuk mengenali bahasa konteks bebas, di mana aturan produksi dalam bahasa dapat dipahami dengan baik. Jadi perbedaan utama antara finite state automata dan pushdown automata adalah adanya stack pada PDA yang memungkinkannya untuk melibatkan informasi tambahan dalam pengolahan string. PDA mampu mengenali bahasa yang lebih kuat daripada FSA seperti bahasa konteks bebas. Selanjutnya, tata bahasa tipe 1 atau bahasa konteks sensitif. Bahasa tipe 1 dapat dihasilkan oleh mesin otomata yang disebut mesin Turing konteks sensitif atau konteks sensitif Turing machine. Mesin ini memiliki stack yang tidak terbatas seperti PDA, tetapi juga memperhatikan konteks atau perubahan dalam tata bahasa. Mesin otomata yang sesuai dengan kategori ini adalah Linear Bounded Automata atau LBA. Linear Bounded Automata adalah model komputasi yang lebih kuat daripada finite state dan pushdown automata. LBA memungkinkan pembacaan dan pemrosesan string dengan memperhatikan pembatasan memori yang lebih ketat. LBA memulai dalam keadaan awal dengan pita yang berisi string yang akan diproses dan sebuah kepala pembaca yang mengarah pada karakter pertama dalam string. LBA juga memiliki sebuah stack terbatas yang ukurannya sama dengan panjang string yang sedang diproses. Langkah selanjutnya adalah membaca string. LBA membaca karakter dalam string satu persatu saat kepala pembaca bergerak dari kiri ke kanan. Pada setiap langkah, LBA dapat melakukan salah satu dari 3 aksi berikut. Aksi yang pertama adalah transisi keadaan. LBA dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan karakter yang sedang dibaca, keadaan saat ini, dan karakter yang ada di kepala pembaca. Aksi yang selanjutnya adalah push. LBA dapat mendorong satu karakter ke dalam stack terbatas. Ini digunakan untuk menyimpan informasi tambahan terkait dengan string yang telah dibaca sejauh ini. Lalu aksi yang terakhir adalah pop. LBA dapat mengambil satu karakter dari tumpukan terbatas. Ini digunakan untuk menghapus informasi yang telah disimpan. Lalu langkah selanjutnya dalam membaca string, LBA mencapai kondisi akhir ketika seluruh string telah dibaca, kepala pembaca berada di akhir string dan stack terbatas kosong. Atau dapat juga ada kondisi akhir alternatif yang bisa ditentukan. LBA dapat berada dalam kondisi akhir dan menerima string atau berada dalam kondisi non-akhir dan menolak string. Proses pembacaan string yang terakhir adalah transisi berdasarkan tumpukan. Transisi LBA juga dapat bergantung pada karakter yang dibaca dari string, karakter yang ada di kepala pembaca, dan karakter yang ada di tumpukan terbatas. Ini memungkinkan LBA untuk mengenali bahasa yang lebih kuat daripada bahasa konteks bebas yang dikenali oleh PDA, tetapi masih dibatasi oleh ukuran memori yang terbatas sesuai dengan panjang string. Jadi, Linear Bounded Automata membaca dan memproses string dengan memperhatikan pembatasan memori yang ketat, yaitu ukuran stack yang sama dengan panjang string yang sedang diproses. Tata bahasa yang terakhir adalah tata bahasa tipe 0 atau bahasa asal. Tata bahasa tipe 0 adalah tingkat bahasa yang paling kuat dalam tata bahasa Chomsky. Bahasa tipe 0 dapat dihasilkan oleh mesin Turing universal atau Universal Turing Machine. Turing Machine adalah model komputasi yang paling kuat dan paling umum digunakan dalam teori komputasi. Turing Machine dapat digunakan untuk membaca dan memproses string, serta menjalankan berbagai komputasi. Dalam membaca sebuah string, Turing Machine melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah konfigurasi awal. Turing Machine dimulai dalam sebuah keadaan awal dengan pita yang berisi string yang akan diproses. Pita ini memiliki sel yang berisi karakter dari string, dengan sebuah kepala pembaca yang mengarah pada sel pertama. Selanjutnya, Turing Machine membaca karakter dalam string satu persatu saat kepala pembaca bergerak dari kiri ke kanan. Setiap kali kepala pembaca berada di atas sebuah sel yang berisi karakter, Turing Machine dapat melakukan 3 aksi berikut. Yang pertama adalah menulis karakter baru di atas sel tersebut atau mengganti karakter yang ada. Atau aksi yang kedua, bergerak ke kiri atau ke kanan untuk mengubah posisi kepala pembaca. Dan aksi yang terakhir adalah berpindah ke keadaan lain berdasarkan karakter yang dibaca, keadaan saat ini, dan karakter yang ada di sel tersebut. Lalu proses pembacaan string yang selanjutnya, Turing Machine akan mencapai kondisi akhir ketika seluruh string telah dibaca dan kepala pembaca telah bergerak ke sel terakhir pada pita. Pada saat itu, Turing Machine dapat berada dalam kondisi akhir dan menerima string, atau berada dalam kondisi non-akhir dan menolak string. Salah satu ciri utama dari Turing Machine adalah kemampuannya sebagai mesin universal. Ini berarti Turing Machine dapat mensimulasikan komputasi dari model komputasi lain, seperti komputer yang kita gunakan sehari-hari. Turing Machine dapat digunakan untuk menjalankan berbagai jenis algoritma, mengenali bahasa, dan memecahkan masalah yang dapat dipecahkan secara komputasional. Jadi, Turing Machine membaca sebuah string dengan membaca karakter per karakter dan memprosesnya dengan berbagai aksi yang dapat dilakukan oleh mesin, seperti menulis karakter baru, bergerak, dan berpindah ke keadaan lain. Turing Machine adalah model komputasi yang sangat kuat dan merupakan dasar teori komputasi modern.
Jadi, mesin otomata yang digunakan dalam tata bahasa Chomsky berkisar dari yang paling sederhana, yaitu finite state automata, hingga yang paling kuat, yaitu universal Turing machine, sesuai dengan tingkat struktural kompleksitas bahasa yang mereka kenali dan atau hasilkan. Sekian pembahasan mengenai cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky dalam mengenali string. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.